Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12F kelompok 1 akan menjelaskan proyek kami, yaitu penghitung barang. Untuk alat atau komponen yang dipakai, kami menggunakan kabel data, LCD, Arduino Uno, kabel jumper male to female, dan juga sensor inframerah. Untuk cara kerjanya, di sini kita akan menggunakan contoh barang seperti kardus. Bisa diputar seperti ini. Maka alat sensor inframerahnya akan menghitung barang yang bergerak. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 dari kelas 12F, saya akan menjelaskan beberapa alat dari proyek kami, yaitu ada 5 alat komponen. Ada 1 kabel data, 2 ada Arduino Uno, 3 ada kabel jumper, 4 ada sensor infrared, dan 5 ada LCD. Terus cara kerjanya yaitu sensor ditaruh di sini, terus ada barang, nanti ini diputar. Kalau udah diputar kan jalan. Nah, nanti ini ke apa ya? Ke deteksi. Jadi kalau jalan kayak gini nanti ini ke deteksi, terus ininya nambah, di LCD-nya nambah. Udah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan dari kelompok 1 kelas 12F akan menjelaskan tentang proyek pendeteksi barang. Yang pertama, di sini ada LCD 16x2, di sini ada sensor infrared, Arduino Uno, kabel data, dan kabel jumper male to female. Oh ya, Sepertinya belum nambah. Iya. Ya, Ini kita harus nambah. ya nambah. Kurang deket. Ini harusnya lampunya 1 dulu loh, ya kan? Iya. Oh, jadi. Apakah kalau nambah itu lampunya harus itu? Iya, lip biasa. Oh iya. Harus nggak nambah. Baru nambah. Lampunya 1 dulu. Lampunya itu harus mati 1. Lampunya harus mati 1 itu. Dipegang nggak apa-apa, dipegangin. Nambah tapi. Nggak dibantuin, dipegangin nggak apa-apa. Dipegangin yang itu. Itu lampunya 2 nggak nambah, itu lampunya 2 nyala semua. Nah itu 1, nah itu 2 lagi, ayo. Apa ya? B. Ini berarti bikin. Meganginmu gimana? Ditaruh, biar gimana caranya lampunya cuma 1 yang nyala. Biar mungkin hasilnya sensornya nang kene. Nah betul, ayo.
Pegang bawahnya, pegang bawahnya. Nah, mau nggak yang satu? Enggak. Tadi ada yang mau loh. Apa kabelnya mungkin agak kendor? Iya benar. Nah kan, Loh, ini dipegangi, makanya strategi memegangnya. Itu kemarin nggak dilem. Coba nek udah jadi terus dilem, mungkin nggak geser-geser ya. oh jadi ya. Itu lampunya 2 apa 1? Full. Coba 2 ya. Tapi Coba. kalau diangkat 1. Itu pas beri megang, nah 1 gini kan. Posisinya berarti coba dilewatin. Bentar, ini LCD-nya nggak kelihatan Burin Santia. Dipegangin kamu aja. Nah, temennya yang megang. 1 ya. Oh 2, makanya hati-hati megangnya. Oke, udah nambah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 2 kelas 12F yang beranggotakan Ansor, Sayed, Putri, dan Kaila dan Rio. Di sini kita membuat palang otomatis. Nanti kalau ada mobil jalan, ini ada sensor. Kita menggunakan komponen sensor, micro servo, Arduino, sama baterai dan kabel jumper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelas 12F kelompok 2 yang akan nama proyek kami yaitu palang otomatis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mela Agatha dan anggota saya yang bernama Ali Musafa dan Sabila Miladi. Proyek kami menggunakan beberapa komponen yaitu ada Arduino Uno, micro servo, kabel jumper, baterai, dan ultrasonic sensor. Cara kerjanya itu ketika kendaraan lewat, ultrasonic sensor akan mendeteksi. Lalu Arduino Uno mengirim sinyal sehingga micro servo palangnya akan membuka. Setelah kendaraan lewat, palangnya tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 kelas 12F membuat proyek palang otomatis yang bekerja menggunakan objek mobil-mobilan. Ketika melewati sensor, palang akan membuka. Kita menggunakan komponen Arduino Uno, baterai, sensor, kabel jumper, dan micro servo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Anita Zahra Aulia. Saya Gafar Evansyah. Saya akan menjelaskan bagaimana alur pembuatan alat penyiram tanaman otomatis, yaitu kita mencari codingannya dulu, lalu masuk ke aplikasi Arduino IDE. Setelah itu menghubungkan codingan tersebut ke Arduino dengan menggunakan kabel USB. Lalu setelah codingan sempurna,
dan berhasil, maka lampu yang di Arduino itu tidak kedip-kedip atau menyala terus. Setelah itu perakitan dari Arduino ke komponen lain, yaitu ke relay, pompa, sensor kelembapan tanah, dan agar mudah kita menggunakan papan breadboard. Langkah kerja dari proyek penyiram tanaman otomatis ini yaitu memasukkan pompa ini dimasukkan ke wadah yang berisi air. Lalu sensor kelembapan tanah ditancapkan ke tanah. Apabila tanah ini kering, maka data akan dikirim ke Arduino. Jika tanahnya kering, maka pompa air akan mengalirkan air ke tanaman melalui selang ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempunyai inovasi yaitu penyiram tanaman otomatis. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa alat seperti satu Arduino, dan juga ada breadboard. Setelah itu ada relay, modul, dan juga yang terakhir ada pompa air. Yang cara kerjanya adalah apabila dan yang terakhir adalah sensor kelembapan tanah. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi pada saat tanah kering itu nanti sensor kelembapan akan mencatat bahwasanya tanah ini lembab, lalu akan mentransfer data ke Arduino, dan secara otomatis karena sudah di-coding nanti akan menyalurkan air secara otomatis dari tempat berisi air, dipompa menggunakan pompa air menuju ke pot yang sudah tanahnya yang sudah kering. Itu adalah cara kerjanya. Lalu di dalam pembuatan penyiram tanaman otomatis ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satunya di kelebihannya yaitu bahwasanya kita tidak perlu menyiram tanaman secara manual menggunakan tenaga sendiri, akan tetapi bisa dilakukan secara otomatis. Namun ada beberapa kekurangan seperti bahwasanya apabila air sudah habis, kita harus mengisi sendiri secara manual, dan juga biaya yang cukup mahal, serta kita masih belum bisa melihat atau menganalisis bagaimana kelembapan tanahnya itu apakah cukup baik untuk tanaman atau mungkin membutuhkan pupuk dan lain sebagainya agar tanah yang ada di dalam sebuah tanaman tersebut bisa untuk mencukupi perkembangan tanamannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 kelas 12F membuat proyek yaitu penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino. Ini langsung sama ini Bu jelasin apa. Yang pertama itu ada alatnya, itu ada relay, kabel jumper, project board, selang, pompa air, lalu di sini ada Arduino dan kabel USB. Cara kerjanya yaitu pertama, sensor kelembapan tanah membaca tanah, apakah tanah kering atau basah. Lalu Arduino mendapat data dari sensor. Jika tanah yang didapatkan kering, maka Arduino akan memerintahkan relay untuk menyalakan pompa air. Jika pompa air telah menyala, lalu mengalirkan air menggunakan selang. Dan saat air sudah masuk di tanaman, maka tanah akan basah. Lalu Arduino akan memerintahkan relay untuk mematikan pompa.